prerequisite ini dari yang ini ya, sistem ini program persyarat untuk HACCP atau ini ya untuk FSCC ini, FSCC atau ISO kan, prerequisite program ya. Ya kemarin kita di sini ya sanitary sama di mana. Nah hari ini kita masuk ke hygiene ya, hygiene karyawan, sama kita mau meng-highlight bagaimana cara menentukan apakah alat-alat kita sudah saniter ya, udah bersih gitu ya, udah bersih atau pekerja kita bebas dari kontaminan juga ya. Itu nanti kita masuk ke sedikit indeksi dari mikrobiologi ya. Jadi itu adalah uji-uji mikrobiologi yang pada umumnya dilakukan ya di produksi, di skala produksi itu harus rutin dilakukan sehingga kita bisa memantau atau bisa mengontrol standar ini sanitary atau standar hygiene dari proses industri atau proses operasi yang sehari-hari. Oke ya, sebelumnya saya mau sharingkan ini peraturan-peraturan ya. Oh dari skala apa dulu? Skala lokal atau skala internasional? Internasional ini ya. Nah ini ada kodek alimentarius. Jadi ini kayak buku juga, dokumen ya, dokumen ini seperti ini juga ya, ini General Principle of Food Hygiene. Tapi ini peraturan yang tertuang dalam kodek alimentarius. Jadi ini lebih tinggi dibandingkan GMP ya. Tapi dalamnya ya ada GMP juga. Ya. Tapi ini peraturan yang di-approve oleh FAO ini ya, FAO sama WHO ini. Ya ini juga selalu direvisi ya, selalu direvisi. Biasanya ini dokumennya nanti ada yang tambah, ada yang kurang. Ya, biasanya persyaratannya lebih ketat dari tahun ke tahun. Nah, ini terakhir, nggak tahu ini direview terus ya. Mulai ada ini 1969, ditambahkan ya katanya 99, terus direvisi terus ya. Ini sampai sekarang edisi 2020. Ya. Nah, ini kalau mau lihat ya. Nah, ini latar belakangnya kenapa ada dokumen-dokumen ini ya. Nah, ini seyogianya ini diperhatikan oleh seluruh skala industri ya, baik dari industri rumah tangga, menengah, sampai industri besar ya, ini harus mengikuti ini food hygiene ya. Makanya kalau di luar negeri itu nggak mudah bikin industri pangan ya. Karena ditanya macam-macam, manajemennya harus jelas ya. Kalau di kita mungkin masih kurang ketat ya, apalagi misalnya rumah tangga itu nggak ditanya macam-macam ya, ada yang kaki 5 itu bisa jual-jual gitu. Kalau di luar negeri nggak boleh. Nah ini ditanya aspek mikrobiologinya seperti apa, terus kontrolnya seperti apa gitu ya, sehingga sulit ya. Dan juga kalau mereka buka itu harganya relatif mahal ya. Ya, nah ini hygiene practices GHP ya. Dan ini lagi. Mungkin nanti disampaikan Bu Farid ya, tapi nggak ada salahnya saya berikan review ke kalian ya, supaya kalian tahu ternyata ada dokumen lain ya, kodek dan sebagainya. Nah ini ya, ada manajemen komitmen to food safety. Jadi jajaran manajemen ya, baik dari apa direktur utama, CEO ya, sampai ke karyawan, ini harus ada komitmen terhadap food safety ya. Definisi ya, ini macam-macam. Ini critical control point ya. Nanti ini harus dicari ya, critical control point-nya di mana ya. Waktu kalian mendesain ini sistem HACCP ya, HACCP ini. Ini semuanya saling berkorelasi ya, berinteraksi dan saling berkorelasi. Nah ini ya, bisa lihat ya, ada apa ini, environmental control ya. Jadi ini terkait area lokasi fasilitas ya, harus di area yang betul-betul bebas dari
kontaminan atau polusi lain ya. Hygiene ya, ini hygiene harus diperhatikan. Handling, storage, transport ya, ini juga diperhatikan. Cleaning ya, cleaning, maintenance, personal hygiene, ini yang kita cakup di sini ya. Kalau mau semua ini kita nggak cukup cuma 2 SKS ya. Silakan dibaca berarti ya sini ya. Ini karena banyak ke arah manajemen. Tapi inti-intinya kalian capture ya. Ini yang inti-inti utamanya ini. Karena ini penting kalau kalian mau berkecimpung di dunia industri pangan. Lokasi, desain layout of food establishment, internal structure fitting ya ini. Nah, ini peraturannya ada semua di sini. Sampai apa dinding ya, dinding partisi harus permukaannya harus harus datar ya, nggak boleh berlekuk-lekuk atau kasar gitu ya. Ini. Terus lantai ya, lantainya harus bisa memfasilitasi ini pembuangan air ya, drainage and cleaning, mudah dibersihkan, tidak boleh yang sulit dibersihkan. Railing, langit-langit ya, ini lighting juga ini harus diperhatikan ya. Sampai pintu, windows ya, ini sampai ruangan ya, ruangan itu nanti ada perbedaan pressure juga ya, perbedaan pressure. Jadi yang paling hygiene itu pressure-nya lebih tinggi sehingga udara yang di situ nggak bisa masuk dari udara yang sebelumnya ya, karena dia tekanannya lebih tinggi. Jadi dia nanti akan udaranya mengalir ke yang ruang lain yang standar safety-nya lebih rendah. Jadi udara dari situ nanti mengalir ke ruang yang safety hygiene-nya lebih rendah ya. Jadi ada kayak area-area safety juga ya. Level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Yang level 4 biasanya diproduksi itu harus hygiene sekali ya, udaranya juga. Nah itu nanti ada pressure gradient antar ruang itu juga sama ya, itu sampai diperhatikan seperti itu supaya udaranya itu bebas dari kontaminan. Ya, fasilitas cleaning ya, personal hygiene ya diatur sini. Temperature ini untuk apa ini, untuk kompres ya. Nah ini suhu harus cukup, fasilitasnya harus cukup untuk pemanasan, untuk pendinginan, untuk memasak ya, refrigerating dan seterusnya ya, ini harus cukup. Nah ini kontrol humidity ya, sangat penting ini. Apalagi di Indonesia kan sangat humid ya, sangat humid, itu biasanya bakteri mudah tumbuh, jamur mudah tumbuh ya. Nah ini harus diperhatikan ya. Biasanya kalian bisa pasang AC ya, kalau AC dinyalakan bisa 2 atau 3 unit per ruang, itu untuk mengatur humiditas ya. Kalau 2 sampai 3 unit itu biasanya kelembabannya nanti berkurang ya. Karena suhunya turun, kemudian ada uap air yang di udara itu terkondensasi sehingga suhunya turun kan ya. Nah itu, tapi AW-nya nanti jadi rendah, kelembaban air di udara jadi rendah ya. Lighting, storage ya, storage juga diperhatikan ini ya. Harus bebas dari hama ya. Equipment, nah ini ya, desainnya harus bagaimana supaya mudah dibersihkan ya. Makanya ada sebutannya sanitary design untuk industri pangan ya, dan mudah disinfeksi ya. Food control ya, monitoring equipment. Nah kemudian ada training, ini sangat penting di industri pangan, sangat penting untuk mentraining, sehingga ini fungsi dari HRD ini sangat penting ya. Ini mungkin ada yang tertarik ya, training ya, ini kerjaannya ini berinteraksi sama orang ya, memberikan training. Kadang dipanggil juga nanti ke industri lain jadi trainer gitu, bisa kemana-mana ya. Jadi kalau di industri pangan dia harus rutin mentraining para pekerja ini ya, akan pentingnya ini food hygiene ya. Jadi ini harus di training terus. Terus ada kayak inductionnya ya, safety induction itu harus rutin dilakukan. Bisa sebulan sekali ya, bisa 3 minggu sekali juga. Awareness, responsibility ya, training. Nah ini.
Oke ya, banyak ya. Ini yang internasional. Ini sampai pest control ya, pest control nih. Ini lalat, terus apalagi kecoa ya, tikus itu masuk ini pest control, harus diperhatikan. Sampai waste management ya, ini harus diperhatikan. Nah ini ada personal hygiene ya, ini sangat penting meskipun ya secara teori mudah ya, nggak boleh apa ya, tapi prakteknya sulit sekali ya. Jadi ini harus terus diingatkan supaya para karyawan ini bisa patuh ya dan bisa menjaga hygiene ya. Ya, section 7 control of operation. Ini bisa mendesain, bisa mengimplementasikan, bisa memonitor, mereview, dan mengontrol sistem ya. Ini nanti kaitannya ke proses ya, ini harus bisa dikontrol. Nah ini. Oke, silakan dibaca, ini banyak sekali ya. Oh, sampai macam-macamnya ada alergen ya, alergen masuk juga. Nah ini sebenarnya semuanya ini, nah ini ada alergen management ya. Ini, nanti yang di FSSC 22.000 itu sama isinya ini. Ini masuk ke prerequisite program ya. Kalau dulu GMP, kalau GMP itu manufacturing practices lebih ke sanitasi ya. Tapi kalau yang prerequisite ini ada tambahannya seperti manajemen allergen ini ya, chemical contamination dan sebagainya. Sampai ke recall ini ya, removal from market unsafe food. Ini kalau apa makanannya ada yang melapor makanan kita mengakibatkan penyakit misalnya atau mengakibatkan diare dan sebagainya, sehingga produk kita di recall ya, di recall nanti gimana prosedurnya ya. Harusnya ditarik dari pasaran, kemudian atau ya tadi dimusnahkan atau dikerjakan ulang, rework ya, di apa di recycle ya, diolah lagi ya, product labeling dan sebagainya. Nah ini ada chapter 2 ini hazard analysis ya, critical control point, guideline. Nah semuanya ada di sini. Nah ini prinsip-prinsipnya ya. Nanti dilanjutkan ya oleh Farid. Asap. Ini semua ada di sini ya, di Alignment terus kodek. Kalian bisa ambil ya di website. Nah ini ya, jadi isinya lebih ke manajemen ya. Nah ini kalau kalian mau lamar ISO dan sebagainya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini ya, kalian harus bisa menjelaskan di dokumen Anda. Skopnya apa ya, validasi dan sebagainya ya. Nah ini ya, harus ngisi gini-gini ya. Ini kalau kalian sudah di manajemen level ya. Ini kalian harus memetakan juga apa bahaya ya, bahaya dari bahan, bahayanya apa saja, terus tindakannya apa ya. Ini nanti untuk mendesain sistem hazard ya, gitu. Nah untuk ini kalian yang perlu pengetahuannya tentang ini, tentang mikroba yang tumbuh pada makanan tersebut ya. Misalnya kalau pada dairy biasanya apa mikrobanya gitu ya. Kalau misalnya temperaturnya nggak dijaga ya, nggak dijaga pada temperatur yang terkontrol, nanti mungkin mikrobanya apa ya, kemudian dampaknya apa ya. Biasanya asap ini memang banyak yang kritikal itu di itu ya, microbiological hazard ya. Dia itu sulit dikontrol. Ini ya. Asap ini dilakukan kalau kalian sudah melakukan tadi ya SOP-nya dengan baik, GMP-nya juga udah baik ya. Jadi seharusnya kotoran, kontaminan itu sudah bisa di reduce ya, bisa diminimalkan. Nah ini yang hazard ini terjadi kalau kalian nanti kurang mengontrol itu
prosesnya ya, atau kondisi pH-nya ya, atau kelembaban dan sebagainya, sehingga nanti mikroba tumbuh gitu ya. Nah itu, sehingga ini menjadi critical control yang harus dikendalikan. Ya, ini yang kode. Kalau yang Indonesia ini ya dari skala rumah tangga ini. Skala rumah tangga ini ada peraturan BPOM. Peraturannya macam-macam ya. Ini saya kemarin cari-cari di Google ya. Ada yang ini BPOM, terus ada Permenperi, perindustrian ya, yang ini. Peraturan Menteri Perindustrian ini. Terus ada lagi peraturan PP ini apa? Peraturan pemerintah ya. Terus ada peraturan undang-undang ini ya. Ini dari Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia tentang pangan ya, tahun 2012. Tapi ini kalian harus cek ya, kadang-kadang ini juga diupdate ya, jadi udah nggak berlaku. Tapi kadang masih lama ini, tapi nggak ada update-nya. Saya cari kemarin masih akhir ini 2012. Yang ini tentang pangan ini diatur ya. Sekarang ini harus hati-hati ya, pemerintah sangat ketat ya. Kalau dulu memang zaman sebelum reformasi itu kan tinggal kalian kasih uang itu gitu ya, bisa menabrak aturan-aturannya. Zaman sekarang tidak boleh ya. Pajak dan sebagainya aja sekarang dikasih itu ya. Nah ini, jadi apalagi ini ya, peraturan-peraturan ini kalau Anda ketahuan kena ya, ada petugas ini melakukan inspeksi terus nggak siap ya, ini Anda bisa masuk penjara ini ya, atau didenda berapa miliar ya, atau misalnya kondisi ruang, kondisi produksi nggak sesuai ya, itu ada di undang-undang ini ya, ada penaltinya juga, bisa didenda nanti berapa miliar gitu. Itu kalau nggak bisa disogok, nggak bisa apa ya, udah harus siap kalian ya. Nah ini makanya penting ya tahu undang-undang di sini. Ini maksud undang-undang ini proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan minuman ya. Semua diatur ya. Jangan sampai kalian nggak tahu undang-undang terus cuma inovasi terus menjual gitu ya. Itu harus ikut undang-undangnya. Nah ini ada ininya ya, ada definisi semua ya. Petani itu siapa, pangan olahan itu apa ya. Nih. Terus ada produk ini, rekayasa genetik ya. GMO, genetically modified organism ya. Contohnya kayak kedelai ya, kedelai itu semuanya hasil rekayasa genetik ya, dari Amerika produknya ya. Ini dihasilkan dari proses rekayasa genetik, karena benihnya itu memang diproduksi dari rekayasa genetik, sehingga cuma sekali pakai ya. Dipanen lalu udah, kalian kalau mau mau mengembangbiakan lagi dengan menabur kedelai yang jadi dia itu nggak akan tumbuh ya. Memang didesain untuk satu kali ya, jadi satu benih untuk satu kali panen gitu ya. Ini rekayasa genetika nih ada di undang-undang. Mutu pangan itu apa ya, ya? Gizi ini apa ya? Ya ini undang-undang yang umum. Ada apa lagi? Nah ini ya, keamanan pangan ini diatur sini. Perencanaan sampai ke mana tadi? Keamanan pangannya, kita lihat keamanan pangan. Ekspor, impor, apa lagi? Persediaan pangan, banyak sekali ya, kita sanggup ini. Silakan kalau mau dilihat, kalian mau mengeksplor ya. Krisis pangan ya. Saya cari ini keamanan pangan. Nah ini ya, keamanan pangan, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan, serta tidak bertentangan dengan agama. Nah, ya, makanya ada sertifikasi halal. Ya. Jadi ini harus hati-hati ya, kita di negara yang terogeh ini, dan hukumnya mungkin bisa jadi sangat menuntut ya. Ini kalau kena itu
hari ya. Kalau bisa semuanya kalian lakukan untuk memenuhi semua peraturan sesuai undang-undang. Ini keamanan pangannya bab 7 ini. Bab 7 ini ya sampai diatur segalanya, yang DMO terus yang iradiasi pangan. Ini soalnya takutnya ada mutasi juga ya di radiasi, kan pakai energi tinggi, biasanya sampai pakai sinar gamma ya, di atasnya sinar X ya, sinar X-ray atau sinar UV. UV itu masih nggak apa-apa, terus di atasnya UV itu X-ray. X-ray kadang nggak dipakai ya, kurang tinggi. Nah, untuk iradiasi biasanya pakai gamma, ini sinar gamma. Makanya cukup very high energy. Ini kemasan pangan ya ada standar. Nah, terus sanitasi pangan ini ya. Ini semua sanitasi harus memenuhi ini. Produksi, penyimpanan, pengangkutan. Ya. Nih. Nah, ini sanksi ya. Bisa ini. Kegiatan produksi ini bisa diberhentikan nih, denda dihentikan. Terus ditarik dari peredaran ya, ganti rugi atau pencabutan izin. Ya. Hati-hati ya. BTP ini diatur juga ya. Ini. Kemarin juga banyak ya undang-undangnya ya terkait BTP. Iradiasi. Nih. Ya, ada jaminan keamanan pangan dan mutu pangan ya. Pasal 86. Ini ya. Pemerintah di lembaga sertifikasi atau terakreditasi dapat memberikan sertifikat. Nah, ini. Jadi ini industri ke depan kalau bisa punya sertifikat ya. Jadi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kalau perusahaan Anda itu sudah bisa menjamin nih ya mutu pangan dan keamanan pangan bagi konsumen. Oh ya tadi ya kalian harus membenahi sistem GMP terus SSOP ya dan HACCP itu yang minimalis sekali ya dan halal mungkin ya. Oke ya itu undang-undang terus apa lagi? Oke. Oke ini apa? Peraturan pemerintah tentang keamanan mutu dan gizi pangan ya. Semuanya koheren ya. Ya lihat di sini ada undang-undang apa pasal berapa ya. Semuanya mensitasi ke itu ya peraturan yang lain. Sama di sini banyak ini ya banyak definisi-definisi ya. Nih sanitasi pangan ya mencegah kemungkinan tumbuh dan berkembangnya cacat renik, pembusuk atau patogen ya yang bisa merusak pangan atau membahayakan manusia. Persyaratan sanitasi ya standar kebersihan dan kesehatan ya, harus diperhatikan. Ya, nah ini banyak sekali ya syarat-syarat sanitasi ini. Syarat sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan. Ya baik dari farm ya, farm to fork ya seharusnya dari lahan sampai ke meja makan ya. Atau from farm to table, from farm to fork ya, nih. Seluruh pasok mata rantai itu harus diperhatikan ya. Jadi banyak sekali nih peraturannya nih, saya cari lagi cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik ya, CPPSB ini.
ada peraturannya diatur. CP ini cara produksi pangan olahan yang baik ya. Nah ini itu JMP. Yang ini bahasa Indonesianya ya. Ini sebenarnya JMP ya, Good Manufacturing Practices. Semua di Indonesianya jadi ini ya. Ini yang G apa ya? Good Agricultural Practice ini. Ini. Nanti kalau kalian suka di perikanan ya, itu ada lagi ya, cara produksi pakan ikan. Misalnya kalian mau suka bikin pakan ya, pakan ikan yang baik, itu ada lagi cara produksi pakan ikan yang baik gitu ya. Nanti kalau yang suka bikin obat, nanti ada juga cara produksi obat yang baik, itu ada aturannya ya. Cara retail pangan yang baik, produksi pangan siap saji yang baik. Nah ini ya, ada semua di sini. Nah ini ada lagi ya, produk rekayasa genetika. Rasanya di negara kita memang masih against ya, tapi kayak kedelai itu masuk ya. Tapi yang nggak tahu yang lain itu seperti penanaman pohon-pohonnya itu kita masih against, jadi belum bisa menerima. Tapi produknya itu kita impor langsung, itu diterima, tidak apa-apa. Terutama untuk pengrajin tempe, karena memang kedelainya kualitasnya sangat unggul ya, besar-besar, terus lebih bersih ya dibandingkan kedelai lokal. Itu tentu saja karena di sana itu betul-betul komersil ya, jadi lahannya semua memang sangat besar, lalu di handle dengan cara yang otomatis gitu ya, dengan teknik pertanian yang sangat dengan teknologi yang sangat tinggi ya, sehingga hasil panennya bisa sangat bagus. Iradiasi pangannya juga dimasuk sini. Ini jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium. Nah ini perlu juga ya kalau sebelum kalian mengekspor atau bahkan mau masukkan ke bisnis yang lain ya, namanya B2B, bisnis to bisnis. Itu juga perlu pengaturan ini mutu pangan ya. Jadi sebelum kalian masukkan ke industri lain, itu kalian harus mencantumkan spek produk kalian ya. Oke ya, next. Pangan tercemar, pangan kadaluarsa. Jadi ada sertifikasi mutu pangan ya. Nih, sertifikasi ini juga diatur oleh undang-undang. Ya, banyak ini peraturannya. Silakan kalau kalian mungkin tertarik jadi apa nih, auditor ya, atau jadi verifikator ya. Terbuka. Ya, karena kan ke depan itu peraturan untuk jaminan mutu pangan dan keamanan pangan sangat-sangat ketat sekali ya. Oke ya, next. Permen ini. Peraturan perindustrian tentang, nah ini tentang good manufacturing practices ya. Jadi ini lebih mengerucut ya.
khusus untuk cara produksi pangan olahan yang baik ya, atau GMP, Good Manufacturing Practice. CPPP OB ya, cara produksi pangan olahan yang baik. Terakhir tahun 2010 ya. Ya, ada pendahuluannya, kenapa ya? Kenapa harus ikut ini CPPP OB ya? Nih ya, karena supaya tidak merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Terus ini, membunuh atau mencegah mikroba ya, terutama mikroba patogen. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, ruang lingkupnya ini ya, sama ya kayak kemarin di ini. Lokasi, bangunan, fasilitas, mesin, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, karyawan ya, standar sanitasi, pengemas, label ya. Ini juga sekarang diatur ya, ada yang apa alergen dan sebagainya itu harus masuk ke label. Tapi yang pasti kalian harus mencantumkan nutrisi ya, nutrition fact gitu ya, itu harus ada. Penyimpanan, pemeliharaan program sanitasi, ya. Pelatihan, penarikan produk, pelaksanaan program, sampai ke dokumentasi ini ya. Kalian harus siap-siap juga mendokumentasi semua prosesnya yang ada di industri ya. Jadi kalau sudah besar ini sangat itu ya, sangat diminta. Lagi kalau kalian mau apply itu sertifikasi sedia ISO atau FSSC, ini semua harus diperhatikan. Nah ini ada semua ya, hygiene apa ini ya, untuk meningkatkan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan ya, seluruh kondisi. Hygiene pangan olahan, tindakan yang diperlukan pada seluruh rantai produksi untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan pangan olahan yang dihasilkan. Disinfeksi ya, ini menjadi penting sekali di industri pangan. Ya, kontak silang. Nah, ini cross contamination ini juga sangat menjadi perhatian ini ya. Makanya kenapa pekerja itu harus dilatih terus ya supaya mengikuti standar hygiene. Karena kalau enggak nanti dari pekerja itu bisa kontak ya melalui pekerja ini. Nanti masuk ke pangan olahan gitu ya. Jadi pekerjanya jorok gitu ya, terus dari pekerja ini bisa transfer ke ini ke bahan pangan. Bahan pangannya terkontaminasi. Nggak boleh. Atau habis dari luar ya, atau pegang uang dan sebagainya, dia nggak mau cuci tangan. Nah, akhirnya dia pegang produk, terus produknya terkontaminasi. Ini namanya cross contamination. Ya, ini lokasi ini silakan dibaca ya. Lokasi dinding, nah ini atap, ya, sama ya kayak tadi di kodek itu ya. Pintu, jendela ya. Ini. Nah ini fasilitas sanitasi ya, air sangat penting. Lalu sarana pencucian ini ya, ini penting. Jumlah toilet, nah ini malah diatur ya, jumlah toilet ini. Kalau karyawannya berapa ya, ini sampai 25, jumlah kamar mandi satu, jumlah jamban satu, rasa apa ya? Wastafel 2 ya, nah ini harus ikut standarnya ini. Karyawan pria, kalau wanita malah lebih besar ya kebutuhannya. Karena mungkin waktu tinggal di toiletnya juga lebih lama biasanya. Nih. Tata letak mesin ya, ini juga harus diperhatikan ini. Bahan, pengawasan proses ya. Lab ya, nih bagi yang mau jadi laboran juga udah punya ini GLP ya. Kalau di luar negeri kadang kalau mau jadi laboran ditanya, Anda punya sertifikasi GLP atau enggak ya? Ini ikut laboratorium praktis. Karyawan ya, nah ini banyak behavior
atau perilaku dari karyawan yang harus dikendalikannya, dikontrol. Nanti kita lihat ya di materi. Tapi ini ada di sini ya, silakan dibaca juga. Kalau saya hasil dari buku. Tapi intinya sama ya. Label ya, label ini. Ya ini perlu diperhatikan ya. Penyimpanan ya. Nah ini pembersihan, pemeliharaan dan program sanitasi. Mesin atau peralatan produksi harus selalu dibersihkan, dicuci ya. Nih, makanya sangat rutin ini. Ini makanya nanti akan menghasilkan limbah ya, limbah pembilasan yang cukup banyak biasanya ya. Ada salah satu batch atau mungkin ganti formula yang harus dibersihkan kan ya. Nah ini menghasilkan limbah. Nah itu limbahnya harus diperhatikan ya, kalau limbahnya organik itu gimana cara treatmentnya gitu ya. Program pengendalian namanya pest management ini. Nah, ini semua ada di GMP ini ya, manufacturing practices ini. Jadi sebelum masuk HACCP ini harus dipenuhi dulu ya, semua poin-poin di sini di GMP ini. Dokumentasi dan pencatatannya, nah ini apa yang harus dicatat. Proses produksi, distribusi. Ya. Ini. Catatan bahan yang masuk, proses produksi, jumlah, tanggal produksi, distribusi, inspeksi, pengujian, ya, penyimpanan, pembersihan, dan seterusnya ya. Tapi kalau di industri yang baik, memang ini semua terstruktur dengan baik ya. Jadi ada yang bagian bahan, ya, bagian logistik, nanti yang diproduksi memang orang produksi gitu ya. Jadi semuanya terstruktur dengan baik. Program pelatihan ya, nah ini wajib ada nih. Penarikan produk, pelaksanaan ya. Nah ini tahun 2010 ya. Lebih rendah lagi yang ini ya, IRT ini. Ini dari BPOM. Ini tadi ada undang-undang, ada PP, ada Permenperin ya, Peraturan Menteri Perindustrian, terus ada ini BPOM ya. BPOM ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia juga bikin peraturan ya untuk IRT loh nih ya, kecil, tapi ada aturannya. Nah, makanya nanti kalau ada tugas yang macam-macam ya, kita IRT bisa kena juga ya. Ini ada sanksinya ya kalau nggak ikut. Coba kita lihat ya, ini peraturannya untuk IRT ini. Harus menetapkan ini CPPB IRT, cara produksi pangan yang baik ya, pangan yang baik skala industri rumah tangga. Terangannya tadi CPP ya, ini cara pengolahan pangan yang baik ya, ini nggak ada olahannya ya. CPPB IRT tapi ya, ini tahun 2012. Kenapa wajib ikut undang-undang ini? Karena untuk dia meningkatkan daya saing IRT, industri rumah tangga, atau sering dikenal dengan industri rumah tangga pangan ya, dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan. Ya, makanya nanti kalau udah dapat ini, kalau kalian diinspeksi terus sesuai ya, sesuai dengan syarat ini, nanti kalian dapat nomor ini PIRT kan ya, ini PIRT, jadi dapat izin. Nah ininya sama ya, GMP ya, lokasi, bangunan, persyaratan produksi, suplai air, fasilitas, hygiene, sanitasi ya, terus hygiene karyawan ini, sanitasi karyawan ya, ini harus ada. Jadi silakan diperhatikan ya, apalagi kalau kalian mau orang produk kalian ya, ini harus ada ya. BIRT kalau bagus lagi BPOM ya, nomor BPOM harus ada kalian. Nah ini ada ya diatur. Jadi mirip yang tadi ya, CPPUB persisnya sama ya. Meskipun ini skalanya skala rumah tangga, tapi ini Anda harus memperhatikan semua ini ya. Lokasi, terus bangunan ya,
lubang angin ini semua harus diperhatikan. Permukaan tempat kerja, ya. Penggunaan bahan gelas ini. Jadi kalau bahan-bahan gelas ini harus diperhatikan, jangan sampai nanti pecah ini terus mengontaminasi gitu ya. Termasuk lampu-lampu itu ya, lampu kan dari gelas itu kadang kalau pecah itu diperhatikan, sehingga harusnya ada cover dari lampu. Peralatan produksi ya, ini sudah diatur tata letak. Mau pakai yang kayu ini boleh, tapi asal ini dipastikan cara pembersihannya yang dapat menjamin sanitasi ya. Ini kadang-kadang udah nggak boleh dipakai bahan yang kayu karena ini kan poros ya, terus sisa makanan bisa masuk ke lubang-lubang situ atau bakteri itu bisa nempel di situ kan, nah itu. Jadi ini udah nggak, biasanya udah diperbolehkan untuk skala industri, tapi skala rumah tangga boleh, atau Anda nanti harus menjelaskan ya kenapa masih dipakai gitu, entah setiap sebulan diganti atau gimana, atau sanitasinya seperti apa ya, apa nanti apa di sanitasi dulu pakai air panas atau apa boleh. Nah ini ya fasilitas hygiene sanitasi. Terus sarana cuci tangan, jamban, toilet ya. Kesehatan dan higien karyawan sangat penting juga ya. Kesehatan karyawan, kebersihan karyawan ya. Terus kebiasaan ya, banyak kulit ini kebiasaan ya, yang harus diluruskan ini ya setiap karyawan ini, atau kadang di training. Pemeliharaan dan program hygiene sanitasi. Anda harus benar-benar rekrut satu orang ini ya, manajer hygiene dan sanitasi di perusahaan itu, industri pangan ya. Karena khusus nanti memantau atau dia melakukan training berkala untuk para karyawan. Program pengendalian hama, pengendalian proses. Nah ini label pangannya, ini harus ada di kemasan. Daftar bahan atau komposisi ini wajib ya, nutrition factor. Terus berat bersih, neto ya, ada. Nama dan alamat, tanggal bulan kadaluarsa ini harus ada ya. Makanya kalau di kuliah pengemasan pangan kalian diajari ya cara menentukan ini, base before-nya kapan. Expiry date, base before atau apa lagi. Shelf life ya, itu ada teorinya ya. Jadi Anda bisa pakai apa simulasi ya, pakai yang accelerated. Tapi kadang accelerated ini harus diverifikasi ya, pakai uji yang aktual juga gitu ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya pakai metode accelerated. Memang kadang-kadang ya 90% oke ya untuk memprediksikan shelf life. Oke ya, ada penanggung jawab dan sebagainya ya. Tarikan produk ya, bagian ya, nanti mungkin di-sharingkan lagi oleh Bu Farid ya. Bu Farid soalnya langsung pelaku, dia praktisi yang sudah apply sertifikasi ya dari PIRT, mungkin sekarang dia udah MD atau BPOM ya untuk produk-produk turunannya dia ya. Kalau dulu dia produksi kolagen dari tulang-tulang ya, sekarang kolagennya dia pakai sebagai bahan tambahan untuk produk-produk turunan minuman herbal gitu. Jadi ditambah kolagen berapa persen. Dia juga punya industri kosmetik gitu ya. Terus ditambah kolagen juga gitu ya. Itu bisa ditanyakan ya, apakah untuk setiap produk itu perlu izin atau enggak itu ya. Atau apakah itu kalau setiap produk keluaran baru harus diajukan izin, nah itu gimana caranya ya. Bisa nanti tanyakannya langsung ke Farid. Oke ya, itu sekilas terkait peraturannya. Jam sendiri ya, nggak terasa. Kita masuk ke ini ya, nggak banyak. Kita ke sanitasi dulu ya.
Nah, ini ya. Ini saya ambil dari buku ya, textbook bahasa Inggris itu. Silakan kalau ada yang ini ya, mau mencocokkan dengan tadi undang-undang di pemerintah kita ya, misalnya sama. Atau inline juga sama kodek itu ya, kodek alimentarius ya. Kita komisinya ada yang duduk di komisi itu, kodek alimentarius itu dosen dari IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Ada yang aktif, jadi dia bagian dari komisi itu, sehingga dia nanti ikut membantu memberikan masukan ya, kalau ada revisi dan sebagainya dia masuk di situ di komite itu ya. Oke ya, kalau minggu lalu kita banyak mengkaji terkait pencucian, cleaning ya yang terkait alat. Nah ini terkait ke karyawan ya, jadi karyawannya ini harus dilatih ya dan harus paham higienitas, aspek higienitas. Nah ini memang baru tahun-tahun ini ya belakangan sekitar beberapa dekade yang lalu ya menjadi semakin lebih ribet. Sini-sini kan juga sertifikatnya macam-macam gitu ya, tambah ribet ya. Jadi harus siap untuk ini filing dokumen-dokumen. Oke, ini pertama kali ini di tahun 1995 ya di UK. Jadi syarat awal untuk training dari karyawan ya. Contohnya overclocking, jadi pakai ini ya kayak jas lab dan sebagainya untuk menambah proteksi. Kemudian area apa saja yang betul-betul harus diperhatikan, yang bebas kontaminan. Kira apakah semua area di building, di pabrik, atau ada area khusus yang harus menjadi perhatian? Kira area apa aja? Gimana menurut Antoni? Gimana Antoni? Area apa aja ya yang perlu diperhatikan ini untuk tetap bersih ya? Ya, Antoni? Iya, Bu Lani. Ya. Ya, kira-kira apa area apa aja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? Mungkin itu, Bu. Area ini yang buat pabrik pangan kan, Bu? Ya, Ya, mungkin area itu, Bu, untuk pengemasannya, Bu. pengemasan ya, oke. Apa lagi? Terus area apalagi? Wah, saya tahunya cuma itu aja, Bu. Sebelum dikemas diapakan? Habis dikemas, di-packing, Bu. Belum dikemas. Belum dikemas. Oh ya, Bu, area produksinya, Bu. Ya, area produksi itu ya paling krusial itu. Itu nggak boleh terjadi kontaminasi, itu menjadi perhatian khusus. Sehingga karyawannya juga nanti harus khusus ya. Harus yang betul-betul menjaga hygiene, nggak boleh jorok gitu ya. Iya, Bu. Lagi untuk produksi kan perlu bahan baku ya. Nah itu, sehingga area bahan baku juga jadi penting kan ya. Area bahan baku. Ini ya, handling food ingredient. Ya. Jadi area bahan baku, logistik ya, sama processing, sama final product ya. Nah, jadi kalau kalian berkecimpung di pabrik ini ya, industri pangan kan nanti tanya, kalian sukanya dari area mana? Kenapa Anda merasa Anda paling cocok orang di situ gitu ya. Nah ini Anda harus meyakinkan di industri tersebut ya, bahwa Anda adalah orang yang cocok. Jadi di setiap unit ini orangnya perlu telaten ya. Meskipun di seluruh area ya harus hygiene, tapi khusus di 3 area ini harus mendapatkan perhatian khusus, harus lebih hygiene ya. Karena ini untuk menghindari terjadinya tadi cross contamination ya, kontaminasi silang. Oke, nah ini praktek yang harus dilakukan ya, washing and care of hands ya. Ini
ini harus selalu dilakukan secara rutin ya. Jadi sebelum adanya pandemi ini memang di industri pangan ini sudah menjadi budaya ya. Datang cuci tangan, pulang cuci tangan ya, atau nanti keluar area produksi cuci tangan ya, nanti mau masuk lagi cuci tangan juga ya. Bahkan nggak cuma pakai sabun tapi pakai disinfektan ya, harus ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meminimalkan microorganism transmission ya, jadi meminimalkan penyebaran dari mikroba ya. Ya, karena mikroba ini bisa ditransmisikan melalui tangan. Dari tangan ya, tangan kita ini penuh mikroba, apalagi kita dari luar ya, berangkat kerja terus kontak dengan udara dan sebagainya ya. Nah itu banyak yang nempel ya di permukaan tangan kita. Jadi terutama tangan, lalu kulit ya, permukaan kulit itu pokoknya banyak ini ya, banyak mikroba. Nah mikroba ini nanti bisa transfer kan, ke makanan ya, atau makanan ke makanan ya, melalui tangan ya. Jadi ini, oleh sebab itu penting sekali para pekerja di industri pangan itu untuk mencuci tangan ya. Oke ya, lalu ini personal hygiene ya, harus perhatikan. Hand washing becomes a virtually automatic response ya, jangan menjadi beban. Di sana itu pokoknya dikit-dikit cuci tangan ya, tidak masalah. Mungkin kalian bisa mengganti ya sabunnya mungkin ya. Sabunnya mungkin ditambah yang ada humectant apa ya, supaya nggak kering. Memang kebanyakan cuci tangan jadi ini ya, jadi apa, kering ya, kulitnya nggak enak. Jadi tambah lagi disinfektan gitu ya. Nah itu tambah kering lagi ya. Ini before starting work ya, sebelum kerja cuci tangan, before and after lunch, and tea break ya. Ini after using a toilet, habis ke toilet ya. Terus ketika meninggalkan atau kita kembali ke ruang proses ya. Nih, Anda harus cuci tangan. Ketika ada pergantian pekerjaan di antara proses area ya, ini juga harus cuci tangan. Jika tangan Anda menjadi kotor tanpa disengaja ya, tetap ini harus cuci tangan. Oke, kemudian kuku ya, kukunya harus ini, harus pendek dan juga bersih. Nggak dikutek ya. Nah, ini mungkin sulit untuk yang wanita ya, nggak bisa cantik-cantik gitu ya. Ya, nah ini juga harus di scrub ya. Kalau bisa jangan ada kotoran di dalam sela-selanya itu ya. Nggak apa-apa ya, yang wanita bisa diakali ya, karena ada yang kuku palsu itu ya, bisa ditempel, udah bagus-bagus itu. Untuk yang muslim malah nggak boleh dikutek ya, karena kan nggak bernapas gitu ya, jadi nggak boleh. Boleh pun pakai pewarna yang alami, boleh. Oke ya, nah ini cuci tangan pakai sabun ya, wajib pakai sabun ya, supaya membuang ini mikroorganisme yang ini ya, namanya apa, vegetatif ya, vegetatif. Dan terutama kita menghindari dua mikroba utama ini ya, yang jadi patogen biasanya di industri pangan ya. E. coli atau salmonella ya. Nah, gunakanlah ini ya, bactericidal soap, jadi sabun atau krim yang mengandung ini antibakteri. Ini sekalian kalau nggak ada infeksi disinfektan, jadi udah termasuk ya, udah ada disinfektan ya di sini. Oke ya, sama kalian cuci tangan kenapa? Karena untuk menghindari ini ya, Staphylococcus aureus. Ya, ini bisa menempel terutama di luka ya, di kulit. Jadi ini banyak sekali ya, banyak sekali mengkontaminasi makanan, apalagi biasanya kalau di pesta-pesta catering ya, jumlah yang sangat besar, ini biasanya muncul ini ya, Staphylococcus aureus. Makanya kalau kalian ke pesta itu pulang-pulang suka sakit perut kan ya, diare itu, karena makanannya banyak yang terkena ini Staphylococcus aureus. Oke ya, ini sabun dan krim ya, yang kalau bisa mengandung bakterisida. Hati-hati dengan sabun cair ya,
kebun cair karena cair itu bisa tumbuh nanti mikroba. Contohnya Pseudomonas. Ya, itu bisa tumbuh kecuali nanti di sopnya, liquid sopnya mengandung disinfektan ya, jadi nggak ada mikroba tumbuh. Atau dicek ya secara berkala ini apakah udah berapa lama gitu ya, jangan terlalu lama. Terlalu lama nanti bisa tumbuh mikroba. Oke ya, bisa pakai germicide, bisa pakai GAC ya, ini quaternary ammonium compound ya. Irgasan atau yang kloro ini ya, mengandung klor ya, juga disinfektan sifatnya ya, germicide. Oke, lalu pakai ini ya, sarung tangan. Ini juga kebiasaan yang baik di industri pangan, pakailah sarung tangan. Bisa pakai sarung tangan rubber ya, yang rubber, jangan yang biasa itu, yang latex itu ya. Nah, lucunya di industri minyak ya, kemarin kita kunjungan ke industri PDO di Malang, mereka sudah dapat BPOM di perusahaan itu, tapi pekerjanya nggak pakai sarung tangan. Nah, lucunya katanya kalau pakai sarung tangan malah sarung tangannya larut nanti di lemak ya. Jadi memang ini sarung tangannya mungkin mengandung apa ya, yang ini kan senyawa polimer ya. Yang senyawa polimer itu kena pelarut lemak itu bisa larut gitu ya. Tapi mereka pastikan bahwa para pekerjanya itu tangannya bersih ya, bersih dan bebas dari mikroba ya. Jadi mencuci tangan dengan sangat baik ya. Jadi udah nggak pakai sarung tangan di industri minyak karena mereka memang melakukan pemerasan dan sebagainya secara manual. Ya, yang disposable gloves ini populer, but hand washing still has to be practiced. Ya, jangan sampai mentang-mentang udah pakai glove ya, yang disposable terus kalian nggak cuci tangan ya. Tetap tangannya harus dicuci terus pakai glove juga ya. Kalau nggak nanti bisa jadi sumber kontaminasi silang. Oke, next ya, practices ini tingkah laku ya, kebiasaan, manakah yang baik dan manakah yang buruk. Nah, pakaian dan perhiasan ya, ini lagi-lagi yang wanita ini ya, mungkin merasa keberatan ya, no jewelry at all ya, even watch ya, nggak boleh pakai jam tangan, kecuali ya bolehlah jam-jam yang sederhana gitu ya, cincin ya, cincin yang sederhana ya. Terus jangan pakai make up ya, boleh tapi tipis-tipis ya, atau pakai bulu mata palsu ya. Nah itu takutnya bulu matanya masuk gitu ya ke bahan pangan, tidak boleh ya. Footwear ya, footwear ini mereka ada sepatu khusus, biasanya rubber boot ya, untuk masuk ke area pabrik kalian harus pakai safety shoes ya, dan biasanya rubber boot ya. Yang diperhatikan karena kalau pakai sepatu yang biasa kalau ada tumpahan minyak ya tergelincir, makanya ini standarnya ini ya, dan tertutup semuanya ya. Terus loose item, pen, pensil ya, pensil terus segala macam ini nggak boleh dimasukkan ke saku ya. Ya, jadi kadang sakunya kadang ada saku yang gitu ya, yang di industri ya, pabrik itu ya. Supaya kalian nggak ngantongi macam-macam ya, karena ini nanti juga sumber kontaminasi silang ya. Terus baju kalian dari luar itu harus disimpan di locker, ini terutama untuk pekerja tetap ya. Jadi baju dari luar ganti, terus masuk ganti pakai baju yang udah disterilkan ya, pakai jas lab, terus bisa masuk ke area tadi ya, area yang dikhususkan tadi. Khusus yang bekerja di lab mikro atau di produksi itu nanti bisa disemprot lagi tuh ya di ruang steril itu ya, pakai steam atau pakai disinfektan gitu ya, supaya lebih memastikan Anda bebas dari mikroba. Tapi hanya khusus untuk area-area yang sensitif tadi ya. Nah, kemudian rambut ya, kenapa di industri pangan itu kan pakai covering ya, itu selalu ya, covering itu.
Nah ini alasannya karena ini ya, karena rambut itu mudah lepas ya, katanya rata-rata 100 helai per hari lepas ya. Nah ini kan bahaya kalau masuk ke bahan pangan ya. Termasuk dia cemaran fisik ya. Tidak boleh satu helai atau bahkan helaian yang pendek pun itu sama-sama aja ya, kontaminan, tidak boleh ya. Juga ini di cover kenapa? Supaya ini ya, mengurangi kebiasaan ini, garuk-garuk kepala gitu ya. Nah itu di kepala itu kan ada kulit kepala itu biasanya ada mikroba juga ya, Staphylococcus aureus. Bisa masuk ke pinggang ya, ke jari-jari, ke makanan. Nah semua rambut itu harus terbungkus ya. Jadi yang rambutnya panjang seperti kasih, pokoknya tertutup semua di itunya ya, di penutup kepala itu ya. Tidak boleh dia ngacir ya. Yang punya janggut atau punya kumis ya, ini harus dicukur juga ya. Jangan dipiara ya, janggutnya ya. Juga ini kan bisa ini mikroba bisa tumbuh di situ ya. Oke ya, best practice yang lain fitting ludah ya. Ini kalau orang China nggak tahu zaman sekarang ya, zaman dulu mereka meludah gitu ya, sampai jorok sekali ya di WC-nya dan sebagainya ya. Kerjanya meludah. Nah, ini tidak boleh ya. Makan permen ya tidak boleh ya. Makan permen karet juga nggak boleh ya. Kalau di Taiwan katanya ini trik ya, sampai naik ke mana, ke tram, di tram bus ya, semua nggak boleh, dilarang ini ya. Kalau ketahuan nanti bisa didenda. Smoking nggak boleh ya, ini bisa mentransfer bakteri atau coughing ya, bisa batuk. Snuff taking ini kayak merokok ya, nih kayak puff smoking ya, nih snuff taking, puff smoking ini nggak boleh. Finger licking ini ngupil ya, nggak boleh. Scraping of teeth ya, mungkin ada yang nyelap kali ya, makan bakso gitu ya, nyelap nggak enak. Terus ini mencoba ini ya, ini mengambil sisa-sisa itu ya, nanti tangannya terkontam ya, tidak boleh. Finger licking ini menjilat ini ya, kayak masukkan jari ke ini, jari ke mulut ya, tidak boleh. Nose picking ini yang ngupil ya, tidak boleh ya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang kadang nggak sengaja ya, kadang nggak sadar gitu ya. Nah ini, tapi ini tidak boleh. Nanti akan rutin di trainingkan ya, atau diingatkan terus. Jadi ada training berkala ya, dan terus diingatkan. Ini mungkin ada yang menyanggah ya, alah Bu, gini-gini aja kok repot gitu ya, kok harus sangat ketat gitu ya. Tapi prakteknya itu ketika dicek itu memang betul ya, kalau kebiasaan karyawannya itu nggak higienis, itu nanti hasil kontamnya dari lab mikrobiologinya itu oke ya. Nah makanya perlu nih supervision health ya. Nah, ini kalau di unsur pangan ini penting sekali. Makanya sebelum Anda masuk kerja ya, nah ini ditanya, Anda punya histori penyakit apa gitu ya. Nah kalau Anda pernah ini punya penyakit terkait urusan perut gitu ya, sering sekali diare gitu ya, itu mungkin bisa nggak diterima ya, karena mungkin tubuh Anda banyak mikroba yang termasuk ke golongan mikroba entero ya, yang mikroba di usus itu, yang bisa menyebabkan disentri dan sebagainya, itu kan nanti bisa menjadi sumber kontaminan ya. Ini ya juga ditanya ya, kondisi kesehatannya seperti apa, apakah suka gatal-gatal ya, kulit gatal-gatal, atau ada radang ini ya, radang, sore, infected wounds ya, luka yang terinfeksi, ada lelehan ya keluar dari mata atau telinga atau dari hidung ya. Nah itu ini biasanya dipertimbangkan ya. Mungkin bisa diterima tapi nggak di bagian tadi
risky itu ya. Area yang risky itu mungkin nggak bisa masuk. Tapi kalau kalian food staff di area yang tidak terkait tadi 3 ruang tadi itu oke ya. Ini ya, ini mungkin ada Staphylococcus aureus. Terus khusus ini mungkin harus ini ya, Salmonella, Shigella, intestinal parasite. Ini bukunya buku luar ya, jadi memang sangat ketat ya. Di Indonesia saya nggak tahu apa sampai ke sini rasanya enggak ya. Mungkin cuma wawancara sampai sini batasnya apa ya. Kalau sekarang COVID itu ya mereka mungkin cuma screening COVID ya. Oke ya, nah ini health monitoringnya juga sangat ketat ya. Jadi kalau ada employee juga sekarang kalau keluar kota dan sebagainya bilang industri itu harus dicek ya. Dicek, terutama ini juga karena COVID itu mereka harus ikut screening lagi ya, jadi nggak boleh langsung masuk. Ya. Nah, ini ada pengecekan monitoring, ini ada bagian ini ya, medical doctornya. Terus kalau dia pindah dari ini ya, kalau pekerjanya terinfeksi, mungkin pekerjanya nanti dipindahkan ke area yang non food ya, itu bisa untuk sementara ya. Ya atau orang tersebut mungkin punya saudara ya, saudara baru melencer ke luar negeri atau apa ya, ke negara-negara yang banyak virusnya gitu ya. Nah itu juga tidak boleh. Jadi nanti orang ini harus dikarantina ya. Terus yang ini ya, pekerja yang punya luka ya, entah itu tergores ya, terpotong ya, luka radang ya. Ini boleh ya, boleh kerja asal ditutup ya, ditutup pakai perban ya. Ini. Harus yang waterproof. Ya. Tapi dressingnya ini harus diganti ya, harus diganti regular. Tidak boleh terus harian ya. Kemudian tiap hari ada health check ya untuk high risk area. Ini saya kurang tahu ya di industri. Katanya nggak terlalu strict kalau di LNK ya. Minimal accident ya, makanya pakai. Nah ini lighting harus jelas ya, jangan sampai gelap ya. Lalu lantai dipastikan nggak licin. Ya. Terus basic ya, basic ini nggak boleh ya, kalian merasa waktu 24 jam nggak cukup ya, karena harus ngurus medsos gitu ya. Wah rasanya nggak cukup gitu ya, sampai kalian merasa muda terus masih terus aktif sampai jam 1 jam 2 baru tidur, nanti nggak sadar pas kerja itu sangat lelah nggak boleh, nanti ini bisa mengakibatkan accident pasti ya. Nanti biasanya kalau lelah kurang tidur itu otak itu nggak sinkron saja, rasanya mau melakukan A tapi jadinya B gitu ya, rasanya mau ngomong A keluarnya C gitu kan ya. Ya sering ada kejadian gitu kan ya. Nah ini karena fatigue. Jadi ini pernah ada statistiknya ya, banyak kejadian insiden itu ternyata karena fatigue. Di kuliah K3 mungkin kalian dapat itu ya, yang katastrofi itu, yang gimana itu, Chernobyl ya, itu katastrofi paling besar itu, pabrik nuklir ya. Nah itu karena fatigue juga itu, di pekerjanya itu bagian kontrol salah tekan tombol, jadi terjadilah itu kecelakaan besar itu. Noisy ini berisik ya, tapi memang kalau di industri petrokimia itu memang karena pakai alat-alat besar itu sangat noisy ya. Kalau di industri pangan pertama alat besar yang ada vibrasi tinggi itu sangat noisy. Atau daerah utilitas ya, utilitas yang seperti genset itu ya, itu sangat noisy sekali. Tapi diatasi dengan pintu yang meredam ya. Terus di dinding-dindingnya itu ditambah peredam juga, jadi noisy-nya nggak sampai keluar. Di dalam memang noisy, tapi kalau pekerja mau masuk mau cek ya dia harus pakai ini penutup telinga ya, dan harus ini mengikuti protokol yang ada ya. Poorly design ya, ini kalau alat-alat poorly design atau alat-alat yang tidak dijaga ini bisa mengakibatkan accident ya. Jadi ini harus aware semua ya, jangan sampai ada accident. Oke ya,
sekali. Induction ya, basic principles of food and personal hygiene sangat penting, biasanya diberikan secara berkala. Ya. Basic concept of bacteriology, jadi semua pekerja yang di bidang pangan harus paham tentang mikroba, apa itu mikroba, apa itu bakteri ya. Lalu harus paham ini ya, cara pencucian dan cara disinfeksi. Ya, ini sangat penting ya untuk menjaga sanitasi sama praktek higienitas. Ya. Oke ya, itu terkait sanitasi, terkait hygiene karyawan. Silakan bagi yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan gitu ya. Bu, menurut saya harusnya gimana gitu ya. Gimana? Atau Bu, biasanya yang pengrajin apa gitu, tempe atau apa itu kan biasanya juga jorok gitu ya, dan nggak apa-apa. Malah rasanya enak gitu ya. Injek-injek gitu ya. Bikin tempe, bikin tahu gitu ya, di mana itu ya. Atau terasi ya, terasi itu juga bahan bakunya limbah-limbah kepala udang dan sebagainya. Ya. Ya, makanya kita sebagai konsumen memang harus hati-hati ya. Makanya kita harus lihat apakah industri itu mengantongi izin atau enggak, ya. Punya PIRT atau enggak. Ya, ada kalanya memang mereka nakal ya dan mau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ya, kita yang jadi konsumen kita harus smart juga ya. Be smart konsumen, consumer. Ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Udah jelas atau ngantuk atau gimana ya? Karena udah sore ya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ini saya sambil update ini ya. Ini kalian yang belum masuk siapa ini? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Belum kita masuk ke materi ya, indeks mikrobiologi. Uber ada ya? Kevin ada udah gabung? Oke. Hans? Ada, Bu. Ya. Priscilla ada? Oh, ada ya. Ivander nggak ada ya? Oke. Oke. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Ya, oke, Hubert hadir ya. Nggak ada. Ini harusnya kalian lebih aktif loh ya, karena ini era MPKM. Katanya dosen nggak boleh ceramah sekarang. Harusnya mahasiswa yang ceramah kayaknya. Mahasiswa diskusi, terus mahasiswa mengajar, mahasiswa beri kasus gitu ya, katanya harusnya begitu. Mahasiswa mengelaborasi atau membaca textbook, lalu di kelas itu tinggal beri kasus, terus saling diskusi gitu ya. Harapannya gitu harusnya. Karena cara ceramah ini konvensional. Ya. Tapi silakan ya, tapi kalian betul-betul harus baca textbook atau sumber yang betul-betul relevan ya, yang bisa dipercaya. Jangan sampai bacanya yang di Google ya, atau baca apa itu Wikipedia ya, kadang-kadang itu nggak valid. Ya. Oke ya, next berarti ini ya, indeks mikrobiologi.
Nah, ini menjadi sangat penting ya. Uji-uji ini mengawali ya, saya mengawali uji ini karena nanti di HACCP ya, di hazard analisis and critical control point itu kalian kan menetapkan titik-titik kritik ya, mana titik kritik yang berpotensi jadi sumber bahaya. Nah, biasanya di titik itu nanti mikroba mungkin nggak mati gitu ya, mikroba patogennya nggak mati. Nah, ini uji-ujinya ya, ini untuk samplingnya ya, samplingnya bagaimana? Ya, indeks mikrobiologi itu apa? Nih, karena ini menjadi patokan dari mutu sanitasi ya, di mana kita bisa menetapkan mutu dari hasil pencucian kita ya, atau hasil cleaning atau hasil penerapan perilaku yang higienis ya, kira-kira gimana mengukur kesuksesan dari penerapan itu gitu ya. Nah, makanya secara berkala ini harus diambil nanti tes mikrobiologi ya. Analisanya apa aja ya? Analisanya macam-macam ya. Bisa jenis mikrobanya ditetapkan gitu ya. Mikroba apa aja, misalnya tadi Staphylococcus aureus ya, mungkin dicurigai bisa mengkontaminasi bahan pangan ya. Staphylococcus, terus Listeria, Salmonella ya, Pseudomonas mungkin ya, gitu. Ya, tapi itu kalau industrinya dananya banyak ya, boleh ya, karena nggak murah itu ya, ngedetek itu mikroba. Lalu udah jenis mikrobanya, mungkin jumlah muatan bakteri ya, ini dicek jumlah muatan berarti berapa jumlahnya. Masih ingat kemarin yang di mikrobiologi pangan, waktu kalian menentukan jumlah bakteri ya, menentukan jumlah mikroba, itu satuannya apa ya? Masih ingat nggak? Koloni ya, Bu? Iya, satuannya apa jadinya? Masih ingat unitnya apa? Kalian hitung koloni-koloni, nanti melaporkannya bentuknya apa? Ada ingat? Koloni per gram ya, bukan ya, Bu? Iya, ini ya, CFU tuh ya. Koloni forming unit. Koloni forming unit ya per mili ya. Yang kalian sebarkan di agarnya itu kan per mili. Tapi ininya koloni ya, koloni forming unit. Jadi per koloni. Koloni itu adalah satu sel atau kumpulan sel ya. Kumpulan sel mikroba yang tumbuh. Syukur-syukur tumbuhnya bisa terpisah gitu. Jadi kita hitung koloninya gampang. Tapi ada yang koloninya nempel-nempel ya, jadi nggak bisa. Nah, itu ini ya, jumlah indeks mikrobiologi dari jumlah muatan bakteri. Ini kan ada di SNI ya, produk apa itu berapa, minimumnya berapa, ya, itu jumlah muatan bakteri. Atau sebaliknya, untuk yang probiotik ya, makanan probiotik malah bakterinya harus banyak, minimal berapa juta itu ya, untuk yang yogurt itu malah disukai ya, bakteri laktatnya itu harus minimal berapa juta itu ya, berapa kali 10⁻⁶ CFU ya. Ya, atau kalian bisa ngecek ini E. coli saja ya, karena ini salah satu mikroba indeksi juga ya. Jadi kalau ada E. coli berarti kemungkinan pangan kalian terkontam ya, mengalami kontaminasi mikroba gitu ya. Jadi sebagai tolok ukur saja ya. Ini menyebabkan penyakit ya, strain patogen, penyimpangan bau, penyebab makanan berlendir. Kalau dalam hal sifat tumbuh ini mirip sama Salmonella. Jadi ketika kalian ngecek E. coli ternyata positif ya, jadi sangat besar kemungkinannya kontaminasinya terjadi gitu. Jadi ini sebagai tolok ukur. Atau Streptococcus faecalis. Ini ada penamaan yang baru ya. Sekarang ini juga berkembang terus ya, apa namanya, taksonomi dari mikroba ya. CFU propolium. Ini sekarang Enterococcus faecalis ya. Ini jadi strain yang baru. Dulu Streptococcus, sekarang diganti Enterococcus. Jadi masuk kelas Enterococcus. Ya, nama lama ya.
ada mikroba di usus atau menyerang usus ya, menyebabkan diare dan sebagainya, itu nggak bagus ya. Nah, ini kadang sebagai indeksi juga ya, indeksi sanitasi, karena daya tahan pada suhu lingkungan yang tinggi ya. Jadi kalau ini masih ada, berarti oh ya udah masih terkontam ini makanannya ya. Jadi boleh kalian coba ngecek ya, ini mikroba indeksi saja ya, seperti E. coli, ini ya, kali. Oke, analisanya harus seperti apa? Nah, ini prinsip dasar dari analisanya. Intinya harus segera ya, ini analisa segera. Tidak boleh di nanti-nanti. Ketika kalian sudah sampling ya, jadi tentukan dulu batch yang mana, atau sampling di mana, atau mungkin bahan baku ya, itu untuk penjaminan mutu bahan baku yang masuk. Mungkin bahan baku yang masuk itu juga terkontam ya, itu juga harus di sampling misalnya. Nah, itu gimana cara samplingnya? Termasuk ini ya jenis pangannya seperti apa. Kalau pangannya semi solid gitu ya, samplingnya seperti apa. Kalau pangannya solid seperti apa gitu ya. Itu harus, ini ada ini ya, ada prosedurnya semua di FDA gitu ya. Kalian bisa baca, cukup kompleks ya. Dan ini perlu telaten untuk uji-uji mikrobiologi. Udah diambil contohnya, ini harus aseptis ya. Aseptis jadi mengurangi semua potensi kontaminasi ya. Alat yang digunakan harus steril ya, biasanya di autoclave dulu. Kalau nggak mau ini ya nggak bisa dilakukan segera, ini diamankan dulu dengan pendinginan, tapi jangan lama-lama ya. Kalau bisa dianalisa segera. Ini kalau industri pangannya bagus ya harusnya punya lab ini, lab mikrobiologis yang terstruktur ya, yang bagus. Sekarang ini medianya juga macam-macam, bahkan ada kit ya, kit yang khusus kalau memang nggak ada waktu itu tinggal ditempelkan kitnya ke produk itu, terus nanti ngedetect ya apakah terkontam S. aureus atau enggak ya. Itu cuma ya mahal gitu ya. Kalau nggak mau terlalu costnya terlalu tinggi ya harus lakukan ini uji yang biasa ya, pakai media pun ya bervariasi ya, ada medianya langsung sangat diferensial ya, misalnya untuk S. aureus itu ada media yang khusus ya, jadi langsung tampak gitu ya, bisa lebih mudah mendeteknya gitu ya. Itu juga mungkin medianya selektif ya, cost juga ya. Oke ya, tujuannya apa? Melakukan pengujian mikroba supaya makanan memenuhi standar undang-undang ya. Perlu diperhatikan. Makanan memenuhi standar internal yang ditetapkan perusahaan pengolah atau standar eksternal yang dibutuhkan pembeli ya. Nah, ini biasanya SNI ya, standar nasional. Atau standar yang internal itu lebih tinggi juga dibandingkan SNI ya. Karena permintaan dari konsumennya lebih tinggi. Misalnya konsumennya itu perusahaan lain yang membeli bahan kita sebagai bahan baku, nanti di sana dia olah lagi jadi bahan final gitu ya. Jadi bahan kita sebagai bahan bakunya mereka. Nah, itu kadang mereka punya standar yang tinggi. Jadi kita harus ikut dari permintaan dari konsumen ya. Nah, ini ya salah satu standar yang dibutuhkan atau standar yang disetujui supplier. Lalu pengendalian proses dan sanitasi terjaga. Dan ini harus diuji, kita bisa tahu apakah proses sanitasi yang kita lakukan itu betul atau praktek higienitas para karyawan itu betul memberikan dampak. Kita harus ada uji ini mikrobiologi from time to time ya. Untuk karyawan biasanya mungkin apa ya, alat-alat itu di swab ya, alat-alat yang kena dia gitu ya, biasanya itu di swab di swab gitu ya, ambil sampling ya, alat-alat di sekitar karyawan itu kalau negatif berarti bagus ya, higienitas karyawannya praktiknya dia bagus. Oke, secara umum nih jumlah total mikroba bisa mengestimasi jumlah mikroorganisme indikator saja ya. Bisa juga cuma memeriksa atau mengestimasi jumlah organisme pengrusak ya. Bisa juga cuma ini ya, mengestimasi jumlah organisme yang patogen menyebabkan penyakit foodborne atau karena dia juga menghasilkan racun ya, jadi pengracun. Atau pemeriksaan produk metabolisme bisa juga, ini cara lainnya. Jadi caranya fleksibel ya.
Ya, nah ini samplingnya ya. Samplingnya ini cuma dari Facebook. Secara umum seperti ini ya, berapa sampel yang harus diambil dari sebuah batch atau produksi per hari agar sebuah produk makanan memenuhi standar. Ya, ini aturannya ini ya, 5 sampai 10 sampel per batch atau akar kuadrat jumlah pack per batch. Misalnya ya, kalau di industri apa, pengalihan ikan ya, pengalihan ikan tahap terakhirnya kan sterilisasi ini. Sterilisasi misalnya di satu alat sterilizer itu 100 kaleng ya, 100 kaleng berarti kan satu batch 100 kaleng, nanti jumlah samplingnya berarti akar dari 100 gitu ya, 10. Kalian harus ambil 10 sampel untuk dites secara mikrobiologis. Tapi of course semakin banyak sampel makin baik ya, secara statistik semakin baik. Oh ya, nanti kan memang cost-nya tinggi ya. Nah, makanya Anda perlu kompromi ya antara akurasi dan ekonomi. Kemarin waktu kita kunjungan sudah ekskursi tahun berapa sih? Angkatan 2014. Saya lupa tahun berapa, mungkin 2016. Itu kita kunjungan ke pabrik hidup pengalihan ikan, tapi di sana sama sekali nggak punya lab mikronya. Tapi dia udah sampai ekspor ke sana loh, ke Arab. Di permintaannya cukup tinggi ya di Arab. Makanya dia di labelnya itu memang bagi tulisan Arab. Tapi dia sterilisasinya sangat over ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin kalian kalau di teknologi pangan udah belajar ya waktu sterilisasinya berapa ya, suhunya berapa ya. Di sana itu sampai 3 jam atau 4 jam, suhunya juga tinggi sekali ya. Terus ditanyakan saat sudah eksekusi itu kenapa tinggi, ya udah mereka bilang untuk memastikan bahwa mikrobanya mati semua gitu, karena mereka nggak punya lab mikro. Jadi itu padahal itu mungkin kurang tepat ya berdasarkan teori. Tapi memang di industri itu kadang mereka mengutamakan sisi kepraktikan. Jadi gapnya di situ kadang ya. Kalau kita secara teori kita kuat, tapi di industri mereka kadang nggak mau yang ribet-ribet ya. Atau mungkin karena knowledge-nya terbatas, mereka pakai cara yang praktis. Ya, silakan. Mungkin kalian juga ada ya melihat waktu kerja praktek ya di industri. Jadi gapnya apa? Misalnya seperti apa? Mungkin dari teori yang kalian dapat di kuliah seharusnya apa? Nah itu mungkin disarankan ke mereka ya supaya mereka bisa berbenah secara teoritis. Oke ya, nah ini kalau makanannya diketahui berbahaya atau beresiko, ya. Nah ini pengambilan sampelnya harus lebih tinggi, ya, supaya lebih valid. Juga untuk ini ya, kalau ada terjadi perubahan proses atau setelah terjadi kegagalan proses, nah ini pengambilan sampelnya harus tinggi. Rencana sampling harus berdasarkan statistik dan metode yang direkomendasikan pada ini ya. Jadi semua ada standarnya ya. ICMSF ini International Commission for Microorganism Specification for Food. Nah ini metodenya terdiri dari 2 kelas dan 3 kelas. Apakah itu bedanya 2 kelas dan 3 kelas? Ya. 2 kelas ya, 2 kelas ini ada variabel N, D, dan M. N-nya ini adalah jumlah unit sampel dari sebuah lot atau batch yang harus dianalisa. D-nya ini adalah jumlah unit sampel maksimum yang boleh melebihi harga M. Ya. M-nya itu adalah jumlah maksimum bakteri yang relevan per gram. Harga yang lebih besar dari M mungkin menjadi batas diterima atau ditolak. Ya. Jadi dari N ini kan jumlah sampling ya. Nah dari jumlah sampling ini kira-kira ada berapa jumlah yang mengandung mikroba maksimum seperti yang dipersyaratkan ya. Itu mikroba maksimumnya M ya. Jadi berapa jumlah
maksimum unit yang diizinkan itu C ya, dari total sampling N ya. Yang masih yang melebihi jumlah mikroba yang diizinkan. Contoh ya, contoh N-nya 10, lalu C-nya 0, berarti apa? Berarti dari 10 unit sampel yang dites ya, itu tidak boleh ada satupun yang mengandung salmonella, jadi harus zero ya. Salmonella ini no toleransi ya, jadi harus 0, tidak boleh satupun. Kebesaran ini pun mengandung salmonella. Ini artinya ya, N10 C0. Oke, next yang 3 sampel. 3 sampel, pengambilan sampel 3 kelas maksudnya ya. Sampel 3 kelas, ini ada tambahan M. M ini menjadi batasan ini, penerimaan dan penolakan ya. Jadi tadi ada M kecil, tapi kalau di 3 kelas ini ada M besar ya. Jadi ini nanti jadi rentang. Jadi rentang ya. Jadi ini rentang yang diizinkan, misalnya antara 3 sampai 20. M-nya harusnya kurang dari 3 ya, maksimalnya 20. Dan nanti kalau dapat ini, N-nya 5, C-nya 2, M kecilnya 3, M besarnya 20. Artinya apa? Artinya samplingnya 5 ya, tapi dari 5 sampling ini, kalau misalkan saja ada 2 sampel yang diketahui itu mengandung mikroba antara 3 sampai 20 ya, itu masih boleh gitu ya. Jadi ini batasannya. Jadi 2 dari 5 sampel cuma mengandung 3 sampai 20. Itu oke, batch-nya diterima ya. Tapi kalau dapatnya nanti setelah diteliti itu dapat 3 unit. 3 unit mengandung 3 sampai 20. Nah, itu ditolak ya. Akhirnya itu ditolak, nggak boleh ya. Nah, ini semua diatur lewat ini konsep ACFR. Berdasarkan potensi bahaya makanan, berdasarkan kondisi-kondisi juga ya. Di mana makanan dicurigai berkontak dengan mikroba sebelum dikonsumsi. Ya, jadi batasan tadi M kecil sama M besar itu semua tergantung dari potensi bahaya kesehatan dan juga terhadap kondisi penggunaan. Contohnya yang ini, kalau misalnya tidak ada bahaya kesehatan langsung, ya. Nah ini ya, kasus 1 3 kelas, N-nya 5, C-nya 3 diizinkan. Ya. Jadi 3 dari 5 misalnya mengandung berapa ya, ini masih boleh. Tapi kalau meningkatkan bahaya, ini diketati lagi ya, C-nya cuma boleh 1. Gitu. Ya sama kayak di sini ya. Kalau bahaya kesehatannya rendah, ini ya boleh. C-nya tinggi ya. Tapi kalau yang meningkatkan bahaya, ini C-nya kurang ya, turun. Nah ini semakin severe ya, ini nggak boleh, C-nya malah 0 ya. Jadi no toleransi. Ininya samplingnya naik ya, jumlah sampelnya 15. Di antara 15 sampel ini tidak boleh satupun mengandung mikroba ya pada rentang tertentu. Tidak boleh. Karena kasusnya sangat parah. Kalau ini ya naik lagi kasusnya. Ini bisa 30 naik sampelnya ya. Ini mungkin salah ketik ya, ini harusnya mungkin 35. Ya, intinya bergantung dari ini ya, korelasi dengan baik kesehatan dan juga terhadap kondisi ya. Oke, ini contoh untuk ekstrim ya. Nah, ini berdasarkan dairy product regulation. Jadi aturannya banyak. Jadi untuk dairy product ada lagi ya. Difteria, ini harus absen dalam 1 gram. Samplingnya 5 kali
Terus di antara 5 sampling ini nggak boleh satupun yang mengandung listeria, harus nol. Salmonella ini juga no tolerance ya. Jadi diambil sampling 25 gram, terus 5 kali ya dites. Tidak boleh 1 unit pun mengandung ini salmonella. Coliform ini ada ya, boleh 2 unit diizinkan mengandung coliform sebanyak 10 sampai 10⁻². Demikian pula dengan S. aureus ya. Asal nggak boleh lebih ya, nanti kalau lebih dari ini berarti ditolak, batchnya ditolak. Berarti ada terjadi kontaminan, terus produksinya harus dihentikan atau nanti hasil produk itu harus di rework ya, harus diproses kembali. Ya. Nah ini aerobik colony account ya. Boleh ya. Ya, sampel yang baik. Kalau bisa sampelnya yang bisa merepresentasikan, bisa mewakilkan. Makanya ini nanti ada tekniknya juga ya, kalau sampling itu seperti apa. Ya, kayak tadi ya, sterilisator ya, kalau isinya 100 kaleng, itu apakah kalian ambil kaleng yang bagian atas saja, atau bawah, atau kiri, atau kanan. Ya, itu harusnya variasi ya, itu ada tekniknya juga. Agar nanti hasil sampling ini bisa merepresentasikan total kondisi dari semua batch itu ya. Ya, bisa diakali ya, strateginya dibentuk sampling acak. Jadi kalau bisa jangan ngambil di satu lokasi ya, kalau bisa acak. Nah, tapi harus diperhatikan faktor akumulasi mikroba pada peralatan ya. Mungkin ada 1 unit itu, nah itu ada titik kritis, nah itu kita nggak aware ya. Nah itu bisa jadi pusat itu akumulasi mikroba. Mungkin ada yang korosif ya di tangki mana, itu mikrobanya nempel di situ. Ya lama-lama terakumulasi, jadi itu harus kontam, produksi lagi ya. Nah, itu. Atau makanannya heterogen ya, bisa juga makanannya heterogen sehingga samplingnya harus lebih sering ya. Kalau makanannya homogen enak ya, namanya produk pangan ya biasanya heterogen. Kemudian pada saat awal produksi kandungan mikroba produk mungkin lebih sedikit dibandingkan akhir ya. Jadi saat akhir itu sudah banyak sampel dan ini sampelnya lebih banyak. Oke ya, teknik sampling kalau cair nggak ada masalah ya, pakai pipet, pipetnya pipet steril. Terus sampel padat bisa pakai metode swab ya, diusapkan permukaan ya, lalu dicelupkan ke pengencer ini, ke dalam pengencer. Di namanya apa, larutan dilusi ya, larutan diluent ya. Atau ada agar kontak method ya, medium agar ditekan pada permukaan. Atau ada destruktif ini untuk produk daging, ikan, unggas ya, diambil terus di blender gitu ya. Yang di blender nanti dicampur air. Nah ini samplingnya ya, pemahar ini. Biasanya nih kalau kalian baca SNI, pengecekannya dia harus dimasukkan ke plastik ini steril, samplingnya masuk ke sini. Ya. Terus di sini kasih diluent, ya, diincarkan belum diteliti lebih lanjut. Ya, bisa tanya teman kalian yang biotek ya, apakah mereka punya tidak alat ini. Jadi untuk detek mikroba, persiapan sampel untuk pengujian mikroba. Tadi ya ini ya, nah ini yang ke dalam pengencer ya. Nah, ini masuk ke tomahar itu, di proses di tomahar. Ya, lalu ini ya, sampel makanan bisa 10 atau 25 gram, tapi menggunakan teknik swab. Ini rata-rata ya. Makanan ditambahkan pada larutan pengencer steril, biasanya larutan 0,1 pepton, 0,1% pepton. Ya. Nah, ini dicampur secara mekanik ya, masting. Jadi dimasukkan ke kantong steril, terus digest ya, di stomaker mesin ya. Jadi ada larutan pengencer, terus ini ya, diencerkan ini beberapa kali. Dan nanti selanjutnya sama ini ya, SPC ya, ini
beberapa kali pengejaran sini. Cuma perlakuan sininya nih kalau di industri ya ini harus benar ya, nggak boleh sembarangan. Kalau kalian kemarin di praktikum kan cuma latihan ya, tapi ini di industri harus jelas. Ini semua harus serius ya. Penyiapan sampelnya harus betul. Ya. Kalau nggak nanti hasilnya nggak akurat. Ya ini contoh pour plate ya. Pour plate itu kalian siapkan media yang cair ya. Nanti sampelnya dituangkan ke sini terus diaduk sini. Terus nunggu nanti medianya memandat. Ya, mandat ke sini. Ini ya metodenya ada pour plate, perfect, spiral ya. Kalian sudah berlatih ya waktu di Jepang. Pour ini apa? Ya ini ya tadi dicampur ya. Kalau spread itu cuma diusap di bagian permukaannya. Kalau spiral ini ada spiralnya ya. Bukan pakai plate tapi pakai alat yang bentuk spiral. Oke ya, bisa dibaca di sini total viable count. Nah ini mereka ini menghitung nanti total mikroba yang hidup ya. Karena nanti mereka tumbuh jadi koloni. Ya. Namanya standar phase count atau total phase count. Standar ini nanti hitungnya tadi berdasarkan standar ya. Standarnya biasanya kita hitung yang 30 sampai 250 ya batasan koloninya standar phase count. Ya, jadi kumpulan-kumpulan koloninya kita hitung. Nanti apa kelebihannya pour plate sama spread plate ya? Ini kalau pour plate ini, kalau spread plate ini disebar ya. Kalau ini nanti kan ini masih cair terus mikrobanya tumbuh di dalam. Apa kelebihan kekurangannya? Silakan dicari ya. Kalau yang di dalam ini mungkin mikroba aerobiknya nggak bisa tumbuh, tapi sebaliknya kalau yang di luar ini mikroba anaerobik nggak bisa tumbuh gitu. Tapi kadang kalau mikrobanya motil gerak-gerak ya cocok yang ini, karena ini kan kayak diperangkap di dalam sini ya. Jadi ini nggak bisa menggantikan ya, dua-duanya nanti dipertimbangkan mana yang bagus ya, atau bahkan dua-duanya bisa diuji ya, dicoba. Ya ini udah pernah ya kalian ya, coba ya. Mungkin kayaknya cuma apa spread plate ya kalian ya, sudah coba pour plate. Nah pour plate ini ya digabung semua ini masih panas karena cair ya, gara-gara cair. Nah ini kalau mikrobanya sensitif terhadap panas ya udah mati. Tapi untuk mikroba yang resisten terhadap panas ini cocok ya, pakai ini. Nanti tumbuhnya di dalam sini ya. Tapi bisa kalau jadi komplementer untuk yang ini ya. Karena di sini Anda bisa menghitung mikroba yang anaerobik sebenarnya. Anaerobik karena kalau di sini kan yang anaerobik itu malah nggak tumbuh, karena ini aerobik. Oke ya, yang spiral bisa dicek nanti pakai alat yang spiral. Nanti turun gitu ya, kan bentuknya spiral gitu ya. Nanti di setiap spiral itu ada kayak mikroba ada medianya, nanti densitasnya berbeda. Densitas mikroba di setiap spiralnya berbeda, nanti tinggal di jumlah. Ada spiral. Dan nanti ini berseri ya. Nah ini ada standar plate-nya yang bisa dihitung itu yang antara 30 sampai 250. Nanti di rata-ratanya setiap plate. Yang terlalu kecil ini juga nggak valid. Ya. Oke ya, next metode konvensional. Nah, ini metode pengeracun, metode pengerusak dan seterusnya ya. Nah ini yang pentingnya organisme indikator. Jadi ada yang namanya indikator, yang namanya indeks. Mikroba indikator ada namanya mikroba indeks ya. Bakteri ini digunakan sebagai indikator ini ya. Enterokoki, Enterobacteriaceae, ini ya yang menyerang itu semuanya, coliform. Nah ini akhir-akhir ini ada prinsip ini, ada namanya indeks. Indeks ini kaitannya nanti sama ini, keamanan atau safety ya, kehadiran patogen. Namanya mikroba indeks. Tapi ada mikroba indikator. Kalau mikroba indikator ini kaitannya dengan ini, kualitas higienis dari proses. Ya. Jadi ini menghubungkan nanti kondisi mikroba di makanan. Jadi kalau kondisi sanitasinya kurang bagus, ini ditunjukkan dari mikroba indikator. Ya. Tapi sekarang perbedaannya cukup membingungkan ya, karena dulunya masuk indikator, terus jadi mikroorganisme indeks gitu ya. Tapi bisa juga yang indikator terus sebagai mikroba indeks ya. Mungkin muncul ya, bisa jadi.
Oke, coliform ya, kalian sudah belajar di mikropangan, ini tesnya ada presumptive, confirmation, terus confirmation E. coli ya. Confirmation yang kedua ini confirmation coliform, yang terakhir confirmation E. coli. Ini pakai praktek-praktek ini ya, agar dan sebagainya. Kalau mau kalian detail ya, sebagai microbiologis ini bisa dipelajari. Nah ini ininya banyak ya, protokolnya bisa di FDA dan sebagainya ya. Sangat sophisticated ya. Tapi ini diperlukan di semua industri pangan ya. Tapi memang diperlukan investasi yang cukup ya, karena dananya cukup tinggi. Oke ya, Enterokoki ini contoh coba indikator ya. Enterobacteriaceae, bakteri peracun ya, yang sifatnya patogen ya, harus hati-hati. Pengerusak makanan ya, ini. Ya nanti ada di SNI ya. Jadi setiap produk itu harus comply sama SNI di setiap jenis produknya itu. Oke, tapi ini lebih ke ini ya, lebih ke uji mikrobiologinya. Oke, ini cuma refreshment ya dari mikropangan. Agar-agarnya lain-lain ya, tergantung mau pakai media reaktif atau enggak. Nah, ini. Oke, uji mikrobiologi POM, angka lempeng total ini TPC, terus ada uji kapang kamir ya, uji bakteri macam-macam ya. Ini juga ada di FDA ininya ya, protokolnya. Cuma memang perlu praktis ya kalau Anda mau menguasai skill untuk pengujian mikrobiologis. Jadi ya, ada identifikasi ya, uji macam-macam ya. Mode probable number. Ini mungkin jadi menarik di lingkungan ya. Karena kalau air tercemar dan sebagainya ini pakai ini uji mode probable number. Ya, contoh nugget ayam. Nah ininya ada berapa ya? Salmonellanya harus berapa? Ya, ini uji yang lain-lain ya. Jadi nggak cuma TPC ya, Anda tahu. Cuma TPC, padahal di luar sana itu banyak sekali uji-uji yang lain ya. Ada ELISA ya, ada PCR, ya. Nah, ini ELISA ya. Ini. Silakan di explore ya, karena banyak. Ada impedance microbiology, ada apa lagi ya, yang teknik baru-baru ya, pakai membran ya, dan sebagainya ini. Ya, ini mungkin lebih di teknobio ya, mungkin dipakai. Tapi Anda juga tahu juga ya, asal tahu ya. Jadi PCR ini juga bisa ngedetek dari gen ya. Jadi bisa Anda ngedetek salmonella dari kita amplifikasi jumlah gennya. Nanti kalau gennya matching dengan salmonella berarti oke, berarti positif gitu ya. Jadi bisa pakai PCR ini teknik yang advance. Yang lain saya kita nggak tahu ini ada kayak antibody atau apa sih, pakai enzim juga. Oke ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktunya habis ya. Oke, nggak ada. Oh, Ivander udah bergabung. Kemana aja Ivander? Kapan tadi bergabung? Ya Bu. Oke, saya refresh presentasinya. Iya Bu. Saya tadi lagi di luar Bu. Oh iya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, silakan memperdalam slide-nya ya, atau mencari material lain. Ya, itu Anda bisa sangat lebih excited ya kalau membaca-baca sendiri. Karena kalau di sini kan cuma garis besar ya. Kalau Anda baca dari sumbernya, apalagi yang primer ya, itu kan bisa lebih bisa lebih enjoyable ya. Kalian dapat ilmu yang segar ya, yang akurat, lebih bagus. Ya. Atau bahkan nanti ada yang advance dari jurnal-jurnal ya, silakan di-explore. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya N.
Makasih, Terima kasih, Bu. Bu. Ya, terima kasih.